Hai, di video ini kita mau membahas tentang struktur campaign Facebook Ads. Nah, Anda sudah belajar membuat page, membuat post, kemudian membuat iklan, dan Anda juga sudah belajar bahwa Anda bisa membuat iklan melalui Power Editor. Nah, selama Anda membuat iklan, kalau Anda ingat, kita sering menemukan ada istilah campaign, ad set, dan ad. Nah, di video inilah kita mau membahas lebih detail apa hubungan antara campaign, ad set, dan ad. Nah, di setiap iklan yang kita buat, itu mempunyai struktur seperti ini, yaitu selalu dimulai dari sebuah campaign, kemudian di dalam campaign terdapat sebuah asset, dan di dalam asset terdapat sebuah ad. Jadi, sebuah campaign bisa memiliki satu atau lebih dari satu asset. Nah, dalam contoh ini, campaign ini memiliki 3 buah asset. Nah, kemudian sebuah asset bisa memiliki satu ad, atau bisa memiliki lebih dari satu ad. Nah, di level campaign, yang kita set itu adalah campaign objective. Kalau Anda ingat, contoh kita create campaign. Nah, di bagian campaign ini kita memilih campaign objective. Apakah objektifnya traffic, atau post engagement, atau page likes, dan sebagainya. Kemudian, di level ad set, kita set targetingnya siapa. Iklan kita mau menunjukkan ke siapa, kemudian placementnya, apakah kita mau target ke mobile atau desktop, kemudian budget, scheduling, contohnya seperti ini. Kita ambil contoh ini misalnya ya, Om Bracelet, kita lihat di bagian ad set. Ini level ad set, kita set placementnya, kemudian budget, kemudian schedule, kemudian targetingnya atau audiensnya. Kita juga bisa set optimisasinya. Nah, itulah yang kita atur di bagian ad set. Lalu level ad, bagian ad itu adalah men-setting kreatifnya. Kreatif dalam arti gambarnya, kemudian copywritingnya, tulisannya. Inilah struktur dari iklan di Facebook. Nah, misalnya dalam contoh ini, satu campaign terdiri dari satu ad set. Dan di ad set ini kita mengatur targeting. Kemudian di ad set ini terdapat satu ad. Inilah contoh gambar iklannya. Contohnya misalnya yang sudah kita buat di sini, yaitu Om Bracelet. Coba kita pilih Om Bracelet ini. Nah, di dalam campaign Om Bracelet terdapat satu ad set dengan nama Yoga 18 Plus NF. Kemudian di ad set Yoga ini, klik, terdapat sebuah ad. Inilah seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Nah, misalnya, saya mau mengeset ad set ini dengan targeting 18 sampai 24 tahun. Contoh, saya kembali ke level ad set, kemudian saya edit. Saya mau mentarget 18 sampai 24. Ini saya ubah namanya biar lebih gampang diingat. Ad set pertama dengan targeting 18 sampai 24. Nah, sekarang kita sudah punya satu campaign yang dalamnya terdapat satu ad set dan terdapat satu ad. Lalu, bagaimana kalau misalnya saya membuat ad set yang baru, masih dalam campaign yang sama, tapi saya membuat ad set baru dengan targeting yang lain. Misalnya yang tadi ini targeting 18 sampai 24, sekarang saya mau target umur 25 sampai 34, tapi dengan konten iklan yang sama. Caranya adalah, nah pertama pastikan dulu campaign ini yang sedang terpilih. Om Bracelet kita klik. Kemudian di level ad set, sekarang hanya punya satu ad set, kita mau membuat ad set yang baru. Maka, saya create ad set. Kemudian, ini ada ad set kedua, saya berikan namanya, di mana saya mentarget umur 25 sampai 34. Kemudian di sini kita bisa
langsung create new ad-nya, karena setiap asset harus ada ad. Katakanlah ad yang kedua. Oke, asset yang kedua, ad yang kedua. Kemudian create. Nah, inilah asset baru yang baru kita buat. Kemudian, saya bisa set budgetnya untuk asset yang baru ini, misalnya $5 per hari. Nah, targetingnya, saya mau memilih umur 25 sampai 34. Namanya udah oke. Nah, lalu saya mau mengedit ad-nya. Saya klik asset kedua ini. Nah, kemudian saya pilih Facebook page-nya, sama. Kemudian saya pilih post-nya juga sama. Oke, jadi merujuk pada post yang sudah kita buat sebelumnya di page kita. Oke, nah sekarang kita sudah punya 2 ad set dengan masing-masing ad, tapi kedua ad ini adalah menuju pada post yang sama. Oke, ini ad yang satu lagi nggak muncul karena di sini kita sedang memilih ad set yang ini. Coba kita cross ini. Nah, maka akan kelihatan. Misalnya saya ke level ad, akan muncul 2 ad ini. Ini saya ganti namanya menjadi ad yang pertama. Oke, kemudian review changes. Nah, berarti kita sudah memiliki satu campaign, kemudian 2 ad set. Dengan masing-masing ad set memiliki satu ad. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita mau membuat ad set yang ketiga dengan targeting misalnya 35 sampai 44. Oke. Nah, sama kita bisa membuat lagi ad set yang baru. Nah, tapi sekarang saya mau menggunakan cara duplikasi. Oke, caranya gampang. Ibaratnya sekarang saya mau menduplikasi ini menjadi sebuah ad set baru dan ad yang baru. Tinggal nanti kita edit umurnya. Oke. Contohnya misalnya saya pilih ini. Kemudian saya pilih duplicate. Maka dia akan menduplikasi ad set dan ad-nya. Oke, kita pilih keep same campaign. Kemudian number of duplicates 1. Create. Nah, inilah hasil duplikasinya. Saya ganti namanya menjadi ad set yang ketiga dengan umur 35 sampai 44. Kemudian saya edit umurnya menjadi 35 sampai 44. Oke. Nah, coba kita klik ad set ini, otomatis ad-nya juga sudah dibuat. Karena kita duplikasi di level ad set, otomatis ad-nya ikut terduplikasi. Tinggal saya ganti namanya, saya mau pastikan dulu ad yang ini adalah dari ad set ketiga. Oke. Kita edit namanya, klik 2 kali juga bisa, ad ketiga. Oke, inilah cara gampang mengcopy atau menduplikasi ad set ataupun ad, tergantung Anda mau duplikasi yang mana. Bahkan kalau misalnya Anda mau menduplikasi campaign juga bisa. Tinggal pilih campaign-nya dan klik duplicate. Maka dia akan duplicate keseluruhan campaign ini. Oke, itulah kenapa saya sebutkan Power Automate lebih gampang ketika Anda mau melakukan split test, targeting misalnya, atau Anda mau menduplikasi banyak ad set. Oke, nah sekarang kita sudah punya 3 ad set yang berbeda dengan masing-masing ad. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih kita perlu membuat 3 ad set seperti ini? Nah, kita melakukan ini ketika misalnya kita mau testing umur yang mana sih yang lebih bagus hasilnya. Nah, untuk mencari tahu, maka saya membuat ad set yang berbeda dengan masing-masing targeting umur yang berbeda. Dan setiap ad set saya berikan budget $5, kemudian $5 dan $5. Jadi dalam satu hari saya spend $15 untuk menemukan targeting mana yang lebih bagus hasilnya. Inilah kenapa kita mau menjalankan lebih dari satu ad set, karena kita mau split test. Oke, nah berikutnya bagaimana kalau misalnya ad set yang pertama ini saya mau membuat 2 ad di bawahnya. Nah, seperti ini.
Oke. Kenapa saya mau membuat dua ad? Karena saya mau mengetes gambar mana yang lebih bagus performansinya. Masih ingat di level ad yang kita atur itu adalah bagian kreatifnya, bagian gambar dan copywritingnya. Jadi tujuan saya membuat dua ad yang berbeda adalah saya mau melihat gambar mana yang mempunyai performansi iklan yang lebih bagus. Oke, berarti di sini saya butuh membuat sebuah bahan iklan yang baru yang menggunakan gambar yang kedua. Oke, misalnya saya mau menggunakan jenis bracelet yang berbeda. Saya ke canva.com. Kemudian saya upload gambar yang kedua. Saya duplicate ini dan remove. Saya ganti dengan yang kedua ini. Oke. Ini misalnya namanya Tiger Onyx. Oke, kemudian saya download. Saya mau download yang gambar yang kedua. Download. Oke, selesai. Kemudian di page saya buat post yang baru. Oke, ini sama saya copy dulu teksnya. Oke, sama membuat post yang baru yaitu share foto. Upload foto yang baru saya buat tadi. Kemudian teksnya sama. Tinggal ganti ini tiger. Oke, publish. Nah, sekarang saya sudah punya post yang kedua ini. Oke, berikutnya saya mau menduplikasi ad ini dan kemudian mengganti gambarnya dengan Tiger Onyx yang tadi. Oke, kita ke Power Editor, kemudian kita ke ad set yang pertama. Nah, ad ini saya mau duplikasi, saya klik duplicate, and then keep the same campaign. Create. Lalu katakanlah ini ad pertama, ini yang tiger, ini yang black. Oke, Anda bisa cek ini ad yang pertama yang tiger itu adalah under ad set pertama. Oke, berikutnya saya mau edit gambarnya, yaitu saya mau memilih post yang baru saya buat tadi. Oke, ini belum muncul karena perlu di-refresh dulu Power Editor-nya. Nah, ada satu cara Anda bisa masukkan post ID-nya. Caranya adalah Anda klik post yang baru Anda buat ini. Oke, klik waktu ini. Kemudian Anda bisa copy angka yang terakhir ini. Copy, masukkan ke post ID di sini, kemudian submit. Oke, jadi Anda tidak perlu refresh, langsung aja masukkan post ID-nya. Nah, ini sudah muncul. Nah, berarti kita sudah membuat dua ad. Yaitu di ad set pertama, terdiri dari dua ad. Satu adalah gambar Black Onyx, satu lagi adalah gambar Tiger Onyx. Nah, sekarang campaign kita bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya Anda mungkin akan bertanya, apa sih beda menjalankan campaign dengan cara yang kiri dengan cara yang kanan ini? Oke, misalnya, saya mau men-split test gambar mana atau produk mana yang lebih bagus, apakah yang Black Onyx atau yang Tiger Onyx. Lalu saya menjalankan split test. Ya kan? Nah, apa bedanya jalankan dengan cara ini dengan cara yang kedua ini?
Oke, perhatikan. Cara yang kiri ini, setiap gambar, setiap ad itu adalah di bawah ad set yang berbeda. Oke, ad yang pertama di bawah ad set pertama, ad yang kedua di bawah ad set kedua. Sedangkan di sebelah kanan ini, kedua ad ini adalah berada di bawah ad set yang sama. Oke, nah katakanlah nih kita mentarget orang yang sama ya. Misalnya, ad set pertama dan ad set kedua ini mentarget umur 18-24, ini juga mentarget 18-24. Cuma bedanya adalah peletakan ad-nya aja. Ini di dua ad set yang berbeda, ini di ad yang sama. Oke, maka bedanya adalah ketika Anda jalankan misalnya, ingat ketika kita membuat ad set baru, kita membutuhkan budget yang berbeda. Oke, misalnya, berarti ini kita memberikan budget $10, ini juga memberikan budget $10. Nah, maka total spend di sini adalah $20. Nah, sedangkan di sini, kita memberikan budget $10 di satu ad set ini. Nah, maka $10 ini akan dibagi ke kedua ad ini. Oke? Nah, mungkin Anda pikir, ya udah kalau begitu, supaya spend-nya sama, ini kita masukkan $5, kita masukkan $5. Oke, bisa juga. Oke, contoh, kita masukkan di sini $5. Kemudian ini juga $5. Oke, maka total spend akan menjadi $10. Oke. Nah, kalau seperti ini, berarti total spend-nya sama, lalu bedanya apa? Oke, bedanya adalah ketika Anda menjalankan yang kiri ini, maka untuk foto Black Onyx akan spend $5, kemudian untuk yang Tiger Onyx akan spend $5. Jadi spend-nya sama rata. Nah, sedangkan seperti ini, spend-nya itu kadang nggak rata. Facebook tidak membagi spending $10 ini menjadi 2 sama rata. Kadang bisa saja yang Black Onyx spend-nya $8, kemudian yang Tiger Onyx spend-nya cuma $2. Atau bisa saja nih $3, ini $7. Oke? Karena Facebook mengambil keputusan awal impresinya ketika misalnya, jadi cara kerjanya seperti ini. Ketika Facebook menjalankan satu ad set dengan 2 ad seperti ini, Facebook akan merotasi bergiliran menunjukkan ad pertama, kemudian ad kedua. Nah, kemudian berdasarkan beberapa impresi yang pertama, kira-kira kalau misalnya ad yang pertama lebih bagus, artinya lebih banyak orang yang respon terhadap ad yang pertama, lebih banyak yang like, maka Facebook akan mengutamakan kemunculan ad yang pertama dibandingkan ad yang kedua. Nah, oleh sebab itu kenapa bisa terjadi dari $10 ini spendingnya kebanyakan di ad yang pertama daripada yang kedua. Oke, nah, dalam kondisi seperti ini, maka split testing di sini menjadi tidak fair. Kenapa? Ketika kita mau split test, misalnya yang di sini, kita mau split test sama-sama menghabiskan $5, kita mau melihat misalnya iklan mana yang lebih banyak komennya. Apakah yang hitam, atau apakah yang Black Onyx, atau yang Tiger. Tapi ketika kita spend seperti ini, di sini $8, di sini $2, kita jadi tidak tahu sebenarnya komentar kebanyakan di sini karena spend-nya lebih banyak, atau memang orang lebih menyukai yang black. Oke, jadi intinya, kalau misalnya Anda mau melakukan split testing yang adil, yaitu Anda menggunakan satu ad under satu ad set yang berbeda. Jangan digabung seperti ini. Oke, nah saya sengaja menggunakan contoh ini untuk menjelaskan struktur campaign Facebook Ads kepada Anda. Jadi semoga bisa dimengerti. Nah, kita review sebentar apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah pelajari bahwa satu iklan terdiri dari campaign, ad set, dan ad dengan masing-masing settingnya yang berbeda. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat ad set baru dalam sebuah campaign yang sama. Kita juga sudah belajar bagaimana menggunakan Power Editor untuk menduplikasi ad set ataupun ad. Oke, kita juga sudah belajar bahwa dalam satu ad set kita juga bisa membuat dua ad yang berbeda dengan cara duplikasi lebih cepat. Kemudian kita juga sudah membahas apa perbedaan ketika Anda menjalankan dua ad yang berbeda, under dua ad set yang berbeda, dibandingkan dengan under ad set yang sama. Oke, inilah struktur campaign Facebook Ads.